Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal, dalam platform digital membangun personal branding melalui social branding. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal di Google, nanti Anda akan melihat CV saya. Kemudian kalau Anda ingin ikut platform saya yang lain, saya juga sudah membuka platform yang lain khusus untuk belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Di sana saya sudah membuat 13 lesson. Anda boleh bergabung dengan saya dengan cara Anda cari di Facebook Anda, di wall Anda, di baris paling atas, yang ada gambarnya lensa, itu Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian Anda klik dan Anda like. Di sana bisa Anda simak, ya, lesson 1 sampai 13, dan Anda boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan cara membuat komen di status saya, ya, terserah di postingan yang berapa yang Anda merasa perlu bertanya, ada hal yang ditanyakan, nanti saya akan jawab. Sebab begitu Anda menulis komen berupa pertanyaan, maka Facebook pasti akan berikan notifikasi pada saya. Dengan begitu saya tahu kalau ada pertanyaan dan saya segera menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang membangun personal dan social dan personal branding. Jadi supaya lebih jelas hubungan antara membangun personal branding Anda, ya, di aktivitas Anda di organisasi sosial atau ormas, itu akan memberikan dampak simbiosis in mutualism. Jadi kalau Anda menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial atau ormas, kemudian Anda memposisikan diri sebagai instrumen untuk membangun social branding ormas itu, maka itu akan memberikan keuntungan bagi ormas tersebut atau orsos tersebut. Sebaliknya Anda karena diberi peran untuk menjadi eksekutif gitu dalam tanda kutip, maka Anda bisa membangun personal branding dalam diri Anda. Apalagi sekarang dalam situasi krisis ekonomi yang diperparah dengan COVID-19, maka sebenarnya sekarang peran dari ormas, orsos sangat dibutuhkan dan memang mereka sudah turun. Katakanlah seperti Muhammadiyah, misalnya sudah mengeluarkan dana secara organisasi hampir 150 miliar. Secara perorangan, pengurus Muhammadiyah yang kebetulan juga bosnya Wardah, dia mengeluarkan dari koceknya pribadi 40 miliar. Dan juga organisasi NU, MUI, dan mungkin organisasi keagamaan yang lain, ya, semuanya turun. Nah, sekarang saatnya Anda ambil peran di situ, ambil peran untuk sekaligus menolong bangsa ini, sekaligus Anda membangun personal branding Anda, membangun masa depan Anda. Dan lagi saya katakan bahwa pintu kesuksesan itu bisa dari mana saja. Dan justru kalau Anda di organisasi sosial, maka Anda memiliki kebebasan. Anda bisa berperan sampai jadi apapun. Tapi kalau di dalam korporasi, Anda malah justru terbatas ruang gerak Anda. Oke? Teman sekalian. Jadi, sekali lagi, kalau kita bicara branding dari organisasi sosial, ya, ini misalnya Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah ini yang sudah ngebrand, ya, istilahnya di sana AUM, ya, jadi amal usaha Muhammadiyah itu AUM, itu yang sudah ngebrand itu jelas adalah kampus.
Jadi kampus Muhammadiyah itu luar biasa, apalagi yang di Solo itu luar biasa, besar sekali. Kemudian di kota lain, di Malang, dan seterusnya, di berbagai kota besar, mereka memiliki kampus, sudah branded. Jadi sudah menjadi pilihan utama. Bahkan banyak langsung lulusan SMA, langsung tidak daftar ke negeri, tapi langsung ke Muhammadiyah. Kemudian rumah sakit, itu juga cukup branded juga, rumah sakit. Kemudian sebenarnya masih ada banyak sekali sebenarnya. Di Muhammadiyah itu saya dengar ada juga amal usaha pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya luar biasa. Jadi masyarakat yang diberdayakan itu misalnya petani, kelompok petani itu sudah ada yang ekspor. Kemarin sebelum ada krisis, sebelum ada wabah, sudah ekspor. Nah, maka dalam masa ini sebenarnya saatnya kita mungkin bisa handle, ya, kita bisa handle karena dalam masa wabah ini, di mana semua negara sekarang menutup lockdown, ya, menutup, tidak ada lagi traffic logistik antar negara, maka sebenarnya itu ada sebuah peluang berupa substitusi impor. Jadi barang-barang yang tadinya diimpor dari luar, kita sebenarnya bisa adakan sendiri sekarang. Ya memang harus diupayakan adakan sendiri. Kecuali memang bahan-bahan yang sangat khusus, mungkin barang setengah jadi industri, mungkin tidak bisa diimpor. Tapi kalau misalnya sayuran, makanan, obat-obatan, kemudian alat kesehatan, kemudian fashion, banyak sekali. Itu yang sebenarnya kita bisa produksi sendiri. Nah, teman sekalian, maka saatnya kita seperti misalnya kegiatan amal usaha tadi, pemberdayaan masyarakat yang memberdayakan petani itu sebenarnya bisa kita tonjolkan sebagaimana Muhammadiyah berhasil ngebrandkan, ya, kampusnya, rumah sakitnya dan sebagainya. Maka saatnya ini kita brandkan. Di Muhammadiyah ada lagi, kemudian juga sekarang sudah mengembangkan retail, bisnis retail, Tokomu namanya, ya, Tokomu. Ini bisa juga sekarang paling tidak sekarang bisa melayani paling tidak untuk warga Muhammadiyah sendiri sudah luar biasa pasarnya. Nah, seperti inilah yang saya maksud, bahwa ketika sekarang Anda masuk di sebuah organisasi itu, mari kita semakin berdayakan itu. Apalagi yang Anda memang dari pernah menjadi eksekutif di sebuah perusahaan atau mungkin juga di BUMN, kemudian sekarang Anda misalnya sekarang memilih untuk kemudian mengembangkan Muhammadiyah, itu luar biasa. Anda yang tadi di eksekutif sebuah perusahaan yang sekarang perusahaan kemudian kolaps, sekarang Anda kembangkan itu di Muhammadiyah. Kemarin saya juga pernah cerita pada episode yang lalu, saya dengan teman-teman di korporasi ini melakukan link dengan Muhammadiyah untuk kerjasama dengan BUMN. Anda tahu siapa dari pihak BUMN yang punya inisiasi itu? Itu adalah salah seorang aktivis, dulu aktivis muda NU. Jadi sekarang menjadi salah satu dirut di anak perusahaan BUMN. Dan kemudian dari pikiran beliaulah sekarang akan menggait antara BUMN dengan Ormas. Jadi seperti itulah seorang eksekutif itu seharusnya. Jadi ini yang saya maksud. Jadi sekarang coba kita munculkan daya kreativitas, daya inovasi, kita kembangkan, kita munculkan kegiatan-kegiatan ormas, organisasi sosial yang bisa untuk menolong krisis ekonomi ini. Nah, itu maksud saya seperti itu. Dan itu challenge untuk Anda. Challenge, siapa tahu ini membawa berkah pada Anda, bahwa dengan krisis ini justru Anda bisa tampil nanti menjadi CEO yang bergerak dari sosiopreneur. Nah, ini challenge yang saya yang saya tawarkan kepada Anda. Nih, ya, teman sekalian, di NU juga sebenarnya ada banyak sekali kegiatan di pesantren yang kegiatan ekonomi bisnis yang sudah mencapai triliun. Ya, Sidogiri misalnya, itu sudah mencapai triliun. Mereka punya banyak perusahaan, punya hotel, ya,
banyak sekali kegiatan bisnis yang sehingga mencapai T. Nah, ini kan bisa jadikan model untuk pesantren-pesantren NU yang lain. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi teman-teman yang dari Ansor, ya, Anda sekarang kembangkan aja sekarang dari pesantren itu, kembangkan bisnisnya. Nah, teman sekalian, kita kembali kepada sebenarnya bagaimana sebenarnya sebelum kita bicara tentang branding dari ormas, branding dari organisasi sosial, kita perdalam lagi tentang personal branding itu. Jadi begini teman sekalian. Jadi personal branding itu ada satu value ya, yang itu kalau Anda bangun, Anda perkuat, maka itu akan memperkuat tubuh Anda. Jadi pada saat nanti Anda aktif di kegiatan ekonomi umat gitu ya, itu maka di situ tampilkan diri Anda sebaik mungkin ya, tadi dari 3 aspek tadi. Satu, karakter Anda, identity, yang kedua adalah benefit Anda, dan ketiga adalah expertise Anda berbuat kompetensi Anda. Kalau Anda bisa merubah 3 hal itu, maka nanti akan terbangun ya, karena memang itu penilaian brand itu adalah sebuah persepsi publik yang itu sebenarnya ada dalam kendali Anda, persepsi publik itu pada Anda. Jadi yang menentukan adalah dari performance Anda sendiri. Ya. Oke, ini yang terakhir teman sekalian. Jadi aspek pribadian, skill, kompetensi, expertise ya, kemudian nilai-nilai kultur ya, kultur di keagamaan ya, itu Anda bangun ya, supaya muncul sebuah persepsi publik, persepsi masyarakat yang baik pada Anda. Baik teman sekalian, akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Nanti kita akan perdalam bagaimana membangun brand ormas dan organisasi sosial. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya.